warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Dr. Kiai Haji Khalid Basri MSI, yang kami hormati Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dipertemukan secara daring dalam webinar series ke-24. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan hari Senin tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Oktober 2022, webinar series AIK ke-24 pagi hari ini dengan tema PHIWM Kehidupan dalam Profesi. Namun sebelum kita memulai acara pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu kepada Bapak Hartono, Magister Agama dari LPPIK, disilaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله. Assalamualaikum Pak Agung.
Assalamualaikum, Ustaz Khairuddin Basori. Salam. Pak, lagi ngaji. Baik, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Wakil Rektor 4, Profesor Dr. M. Sutrisna MKes. Disilahkan. Makasih Mas Har. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, Ustaz Khairuddin Basori yang kami hormati, Bapak Ibu dosen teknik yang kami hormati. Yang pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya sehingga kita hari ini menyelenggarakan webinar series AIKA ke berapa? 23 atau berapa? 24, Prof. 24. Alhamdulillah. Ustaz Khairuddin kami informasikan, jadi mestinya peserta itu jumlah dosen teknik kita itu sekitar 1.100 ya, dosen 7.734, teknik ya sekitar 300-an sekian gitu, sehingga mestinya 1.100-an bisa join. Saya lihat sampai jam 9.04 ini baru 285. Nanti mungkin karena ini ada kesibukan UTS, ngawas UTS gitu, sehingga beberapa teknik tidak bisa join. Tapi insya Allah nanti akan bertambah terus. Bapak Ibu, temanya berkaitan dengan kehidupan Islami, BHIM, profesi, kehidupan dalam profesi. Tentu profesi kita masing-masing berbeda ya. Saya itu dokter, mungkin ada yang insinyur, ada yang hukum dan sebagainya. Tapi kita diikat dalam satu ikatan profesi, yaitu sebagai seorang dosen. Ya, sebagai seorang dosen itu salah satunya adalah ngajar, menyampaikan ilmu, ilmunya bisa diterima dan diamalkan oleh anak didik kita. Tentu dalam penyampaian itu kita celupkan nilai-nilai AIKA. Ya, kita celupkan nilai-nilai AIKA. Sehingga mohon nanti kemudian apa yang disampaikan oleh Ustaz Khairuddin itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk individu kita, untuk keluarga kita, dan untuk mahasiswa kita. Waktu kita itu sekitar mungkin berapa? 33-40% itu kan kita akan di kampus ya. Kita berangkat jam 7, ada yang jam 8 sampai jam 5 sore. Menjelang muktamar sampai jam 6, jam 7 malam itu, sehingga 50% waktu kita di kampus itu. Sehingga akan sangat rugi kalau kemudian itu tidak kita niatkan dalam beribadah dan juga tidak kita implementasikan nilai-nilai AIKA itu. Itu sebagai sambutan dan penyemangat kita semua. Insya Allah sekali lagi kita saling menyemangati, kita saling menguatkan gitu, sehingga kita dalam jamaah Islamiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu. Makasih dari saya, mohon maaf kalau ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar series ke-24 pagi hari ini, kita akan menyimak pemaparan materi tentang PHIWM, kehidupan dalam profesi, yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Khairuddin Basori MSI selaku Wakil Ketua LP2M Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini, beliau Dr. Imron Rusadi, Magister Agama. Assalamualaikum Pak Imron. Assalamualaikum Pak Imron. Ya, Assalamualaikum Pak Imron. Yang saya mic-nya masih di mute. Iya. Oh ya. Monggo Pak Imron silakan untuk terima kasih Mas Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la ala alihi
wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Oke. Sudah mute ya. Tadi di unmute sama panitia tadi ini. Baik, kita sapa dulu Ustadz Khairuddin Basori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk menyingkat waktu, tadi saya sudah menyampaikan pengantar, tetapi di-unmute ya oleh panitia sehingga tidak mungkin atau mungkin tidak bisa didengar. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama dengan Ustadz Kiai Haji Khairuddin Basori. Pak Imron suaranya enggak jelas ya. Di unmute lagi tadi. Ini Ustadz selalu di unmute terus. Nggih, tolong admin nggih, tolong admin ya. Oke. Nah, perlu kami sampaikan jabatan beliau Ustadz Khairuddin Basori ini. Beliau adalah Wakil Ketua LP2M Pimpinan Pusat Muhammadiyah. LP2M itu Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. Pimpinan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah, disingkat dengan LP2M. Misalnya Pak Dodi Puja Kesuma, beliau ini adalah sekretaris LP2M wilayah atau pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Nah, di samping Ustadz Khairuddin sebagai wakil ketua, banyak sekali jabatan-jabatan beliau, dan yang pernah disandang salah satunya itu adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, kalau salah satu dulu Ustadz ya. Ya, baik. Bapak Ibu semua, PHIWM ini merupakan salah satu sumber ideologi dalam ber-Muhammadiyah. Nah, sebagai bagian dari Muhammadiyah, maka kita sebagai warga Muhammadiyah, apalagi kita sebagai karyawan, dosen dan tendik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu berinteraksi, beramal di UMS ini, maka wajib hukumnya untuk mengetahui isi dari PHIWM ini, khususnya yang terkait dengan profesi ya, dengan profesi. Yang insya Allah pada pagi ini akan menyampaikan topik yang sangat penting bagi kita ini tentang PHIWM ini, khususnya bab tentang kehidupan dalam mengembangkan profesi menurut Muhammadiyah ya. PHIWM ini sebagaimana diketahui banyak sekali isinya, yang salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan. Ustadz Khairuddin, kita punya waktu yang cukup banyak, biasanya sampai 1,5 jam sampai 2 jam kita nanti. Nah, kami mohon Ustadz Khairuddin Basori bisa menyampaikan sekitar 30 sampai 40 atau mungkin secukupnya yang dianggap penting. Kemudian nanti sisanya akan kita gunakan untuk diskusi dengan Bapak dan Ibu yang sekarang sedang bergabung di webinar ini. Karena itu monggo Ustadz Khairuddin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
laili 'alan nahar tabsyirat lidawil qulubi wal itibar alladzi aiqadha min khalqihi man istafa wa zahadahum bil nar. Bapak Ibu, keluarga besar UMS yang sangat saya hormati, saya ditugasi untuk diskusi dengan Bapak Ibu soal PHIWM, kehidupan dalam mengembangkan profesi. Saya kira nanti bisa kita diskusikan bersama bagaimana sebaiknya ke depan untuk mengembangkan profesi berbasis nilai-nilai keislaman yang sudah dirumuskan di dalam PHIWM. Jadi mohon izin saya menyampaikan beberapa poin yang mudah-mudahan mengingatkan kita semua tentang rumusan PHIWM, khususnya yang menyangkut kehidupan dalam mengembangkan profesi. Bapak Ibu, kita tahu PHIWM atau Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami. Jadi saya garis bawahi, saya bold merah ini seperangkat nilai. Jadi lebih sebagai nilai-nilai atau norma yang memang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang kemudian bisa kita jadikan pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam mengembangkan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kita sekarang adalah dalam mengembangkan profesi, sehingga kemudian kepribadian Islami itu bisa muncul bareng-bareng, kita bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Harapannya begitu. Nah, kenapa saya ingin memberi catatan kecil mengenai nilai dan norma-norma Islami? Karena kita tahu bahwa semua itu memang basisnya dari nilai. Jadi values itu kemudian memunculkan belief, belief itu memunculkan attitude, nah baru nanti di ujung attitude itu yang menentukan perilaku kita. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki perilaku, core-nya ya ada di value, karena dari nilai-nilai itu kemudian memunculkan sebuah keyakinan, keyakinan itu nanti menghadirkan sikap-sikap, nah sikap itulah yang akan mendorong kepada perilaku tertentu. Oleh karena itu, kesepakatan kita tentang nilai-nilai Islami yang kita pegang, itu menurut saya menjadi fundamental, karena nanti akan menentukan apa yang kita yakini, sikap-sikap kita di dalam merespon perubahan misalnya, merespon dinamika, dan bagaimana kemudian perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman kita dalam kehidupan, begitu melihat perilaku orang, kalau kita cermat, tentu bisa kita lacak ke basisnya, yaitu nilai-nilai. Ketika orang misalnya, ini kok apa-apa dihitung pakai uang. Nah mungkin karena nilai-nilai dia begitu, semuanya harus transaksional. Maka ketika kita assign untuk melakukan sesuatu, pasti pertanyaannya wani piro. Karena value-nya ya semua harus dihargai, dan harga itu cash and carry, harga itu harus dalam bentuk rupiah, misalnya harus dalam bentuk uang. Nah dari situ kita bisa tahu bahwa oh kenapa perilakunya begitu, karena memang basisnya nilai-nilainya seperti itu. Loh, kenapa dia punya nilai-nilai seperti itu ya? Mungkin karena sejak kecil dia hidup dalam situasi yang transaksional, atau mungkin dia dibesarkan dalam pendidikan yang transaksional dan seterusnya, sehingga nanti semua perilakunya itu transaksional, sehingga ketika diminta untuk berbagi pasti teriak. Nah, ini sudah kecil dibagi-bagi. Nah, kadang-kadang ada statement begitu. Tetapi kalau beliefnya yang didasari oleh nilai-nilai yang berbeda, tentu tidak begitu. Kalau tidak sudah sekian lama nggak ada potongan, atau ini mau muktamar kok nggak ada potongan, malah nanya, ini kok nggak ada potongan, padahal saya pengen dipotong, saya pengen menyumbang, misalnya begitu. Kenapa dia bisa berperilaku begitu? Karena nilai-nilai yang dia yakini, ya seberapapun saya ingin punya kontribusi, misalnya begitu. Nah, maka Bapak Ibu dan sekalian, sebetulnya pendidikan nilai itu menjadi sangat diperlukan. Nah, sementara selama ini dalam pendidikan kita sering kurang mendapatkan porsi yang memadai soal values education ini. Padahal basisnya sebetulnya di situ. Kalau di sini beres, itu saya kira nanti ke depannya akan menjadi lebih gampang, karena ini menyangkut soal keyakinan, soal sikap-sikap, bahkan nanti di ujungnya
perilaku yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, maka saya di awal ingin memberikan catatan bahwa memang PHI-IWM ini lebih ke norma-norma Islami, ke values yang memang harus kita pegangi bersama, karena itu basis ketika kita ingin bermuhammadiyah kan, dengan enak. Nah, tentu tidak tiba-tiba ya untuk orang bisa menginternalisasi, karena jujur kita ini kan banyak teman mengatakan di universitas atau di perserikatan ini kan seperti melting pot gitu ya, yang isinya macam-macam dari mana saja, tidak menjadi persoalan sepanjang kemudian kita berani keluar dari zona nyaman untuk belajar sesuatu yang baru. Ketika kita masuk di perserikatan, ketika kita masuk di UMS misalnya, tentu ada nilai-nilai yang harus kita pegang bersama, karena kalau tidak nanti akan selalu conflicting antara nilai institusi dengan nilai-nilai pribadi. Nah, sementara untuk keluar dari zona nyaman, memang ada ketakutan, yang sering orang menyebutnya sebagai fear zone. Wah, nanti kalau saya ini ya begini, kalau saya berubah berarti bukan saya dong. Nah, kalau begini yang terjadi, maka sering ada benturan antara nilai pribadi dengan nilai institusi. Nah, itu yang kadang membuat orang bekerja menjadi tidak nyaman karena selalu terjadi konflik batin. Misalnya dia merasa, ini contoh kecil, saya pernah didatangi teman yang merasa bahwa institusi tidak memperhatikan kadernya. Lalu saya bilang, loh, Anda ini kader toh? Iya Mas, saya ini kader, tapi institusi tidak memperhatikan saya. Saya bilang, Anda kebalik. Mestinya kalau kader itu yang memperhatikan institusi, bukan institusinya yang memperhatikan kader. Ya kalau simpatisan gitu, iyalah diperhatikan oleh institusi. Tapi kalau kader, mestinya kader sudah yang harus memperhatikan institusi. Ketawa dia, saya komentari begitu. Ya kadang-kadang ada benturan begitu, Pak. Nah, ketika kita akan keluar dari zona nyaman kita belajar sesuatu yang baru, misalnya bagaimana nilai-nilai di kampus, bagaimana nilai-nilai di perserikatan, kita harus melewati yang coklat itu, kita harus melewati fear zone. Kita kadang ada kekhawatiran, nanti kita kehilangan jati diri. Enggak, justru ketika kemudian kita bisa beradaptasi dengan bagus, yang menyangkut nilai-nilai dasar itu, kita masuk ke learning zone, kita kemudian belajar nilai-nilai baru, keterampilan-keterampilan baru yang diperlukan. Nah, seperti yang saya munculkan dalam gambar ini, kita justru akan extend our comfort zone. Kita akan memperluas zona nyaman kita juga bisa berekspresi secara pribadi, tetapi secara institusi kita juga punya kontribusi yang cukup signifikan. Karena apa? Kita berani keluar dari zona nyaman kita dan masuk ke zona belajar. Tapi kalau kita meneruskan petualangan kita itu sampai ke growth zone, ke zona pertumbuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih sempurna. Kita akan punya nilai-nilai baru, kita akan punya mimpi-mimpi baru, bahkan mungkin tujuan-tujuan baru yang secara bersama-sama tadi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ada yang perubahan itu didorong dari luar, tapi ketika orang itu punya awareness yang bagus, nah, kalau dulu para tokoh-tokoh kita itu pembelajar yang baik, sehingga meskipun beliau tidak punya pendidikan yang tinggi-tinggi, tapi ilmunya dahsyat sekali. Kenapa? Nah, kemudian beliau bisa menjadi tokoh-tokoh perserikatan yang hebat-hebat, karena memang otodidak, semangatnya untuk belajar secara mandiri itu yang luar biasa. Misalnya ini mau muktamar, tentu Sang Surya nanti digaungkan, dinyanyikan bersama. Bagaimana Pak Jarnawi yang hanya lulusan mualimin, tapi bahasa Inggrisnya bagus, pernah jadi pimpinan partai, menjadi ketua pimpinan Muhammadiyah, bisa nulis buku bahasa Inggris, bisa ngarang lagu, macam-macam. Saya pernah di kantor PP itu lihat almarhum Pak Jarnawi itu dengan Pak Husain Ahmad, ini bapaknya Bu Rahmawati Husain, itu Pak Husain Ahmad. Itu mereka bercanda dalam bahasa Perancis. Saya bilang, wah keren bapak-bapak kita ini. Itu hanya alumni madrasah,
tapi kemampuan bahasa, kemampuan diplomasi, kemampuan logika akademiknya luar biasa. Nah, kenapa beliau bisa begitu? Karena sudah sampai kepada growth zone. Ketika saya tanya Pak Jarnawi kok sakit bahasa Prancis kan sangat lancar. Ya kalau sudah bisa bercanda itu kan artinya bahasanya sudah advance. Kok bisa guyon ngagem bahasa Prancis? Beliau dengan sangat santai menjawab, ya aku kursus. Ya, kursus tempun di Pak Jarnawi. Ya aku kursus neng LIP, ya, Lembaga Indonesia Prancis. Bapak Ibu tentu tidak membayangkan bagaimana tokoh sepuh itu masih kerso kursus untuk terus mengembangkan diri. Ini kan nilai-nilai yang orang sekarang menyebutnya sebagai self-regulated learning, belajar mandiri, ya merdeka belajar. Mereka secara pribadi mengembangkan diri. Nah, harapan kita dengan membaca PHIWM itu kemudian kita bisa introspeksi sudah seberapa adjustment kita dengan nilai-nilai itu. Sehingga kalau nilai-nilai pribadi itu kemudian bisa diintegrasikan dengan nilai-nilai organisasi, dengan nilai-nilai institusi, itu dua-duanya akan happy. Kita secara pribadi kerja keras itu juga karena mewujudkan nilai-nilai pribadi. Sementara kalau kita mengejar mimpi pribadi itu pada saat yang sama juga punya kontribusi yang nyata bagi institusi. Jadi semuanya saya kira akan menjadi sangat happy ketika nilai-nilai pribadi itu bisa kita integrasikan dengan nilai-nilai institusi. Saya sering bercanda dengan teman-teman, ibarat kalau matematika itu ada dua himpunan yang ada dua lingkaran yang tidak beririsan, ya ada yang modelnya begitu. Lingkaran pertama itu nilai-nilai pribadi, nanti lingkaran kedua itu nilai-nilai institusi atau nilai-nilai universitas misalnya. Ketika itu tidak ada irisannya, ya nggak nyambung kan. Jadi masing-masing akan terjadi tarik-menarik. Tapi kalau kemudian ada irisan, apalagi kalau irisannya semakin besar, apalagi kalau kemudian itu bisa menjadi satu, wah itu keren betul. Bahwa tujuan institusi, nilai-nilai institusi itu juga bisa menjadi nilai-nilai pribadi yang kemudian kita internalisasi menjadi nilai-nilai kita, sehingga kita ketika melakukan sesuatu, itu ya dapatnya dua-duanya. Kita yang memperjuangkan diri sendiri, tapi pada saat yang sama juga memperjuangkan institusi. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan profesional itu ada catatan bagus sekali dalam surat Qasas ayat 26. Ini cerita mengenai Nabi Musa yang ke Palestina. Nah, ketika kemudian di perjalanan ketemu dengan dua putri Nabi Syuaib, kan kemudian Nabi Musa mencoba untuk membantu, karena yang lain sudah pada memberi minum ternaknya, tapi dua putri Nabi Syuaib itu hanya duduk di bawah pohon. Ketika ditanya, ya nunggu antrian, yang laki-laki biar selesai dulu, kemudian yang putri-putri belakangan. Nah, tapi di situ ada sumur yang tertutup batu besar. Nah, kemudian singkat cerita oleh Nabi Musa, batu besar itu diangkat, dan kemudian sumur itu bisa diambil airnya. Nah, termasuk untuk memberi minum ternak kedua putri Nabi Syuaib. Nah, karena nggak usah antri, maka dua putri Nabi Syuaib itu bisa pulang lebih awal dan mengajak Nabi Musa untuk menemui Nabi Syuaib untuk berterima kasih. Cerita bahwa tadi kenapa bisa pulang lebih awal, karena dibantu oleh Nabi Musa. Nah, ketika ketemu dengan Nabi Syuaib di surat Qasas ayat 26 itu diceritakan, diabadikan oleh Allah, qalat yandahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Salah seorang putri Nabi Syuaib itu kemudian matur, ya abatistajirhu, wahai ayah, jadikan dia sebagai profesional, sebagai pekerja, orang yang bisa membantu kita. Itu kenapa? Nah, ini jawabannya. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang bekerja itu adalah orang yang al-qawiyu itu kuat, dan al-aminu itu amanah, bisa dipercaya.
Di dalam tafsir diterangkan kenapa Al-Qawiyyu, karena tadi Nabi Musa bisa mengangkat batu besar yang menutupi sumur, maka disebut Al-Qawiyyu. Dan Al-Aminu, amanah, itu karena waktu diajak pulang, kan dua putri Nabi Syuaib itu yang tahu jalan kan di depan. Nah, Bapak Ibu tahu kalau di padang pasir, nah, pakai gamis, tertiup angin, kan kemudian kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, sebagai orang yang amanah, Nabi Musa kemudian mengatakan, amsi khalfi, adik, berjalan di belakang saya saja, nanti dikasih kode saya harus kemana. Singkat cerita, meskipun ada peluang, tetapi karena tahu itu tidak boleh, Nabi Musa sebagai orang yang dapat dipercaya, tidak mau memanfaatkan peluang itu untuk melihat postur dua putri Nabi Syuaib. Nah, itu yang disebut dengan orang yang amanah. Punya peluang untuk korupsi tapi tidak korupsi, itu yang namanya amanah. Ya kalau tidak ada peluang karena nggak ada yang dikorupsi, ya memang nggak bisa korupsi. Tapi kalau ada kesempatan kok dia tidak korupsi, nah itu yang baru namanya bisa diandalkan, bisa dipercaya. Nah, Al-Qawiyyu tadi sebetulnya pesan moralnya bukan kuat secara fisik, tetapi solutif, bisa menyelesaikan masalah. Orang yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah orang yang kompeten. Maka saya lebih senang menerjemahkan Al-Qawiyyu itu dengan kompeten, dan Al-Aminu itu dengan berkarakter. Jadi sebagai profesional, saya kira dua ciri pentingnya adalah kompetensinya memadai dan kemudian karakternya juga kuat. Nah, kalau dua ini bisa kita blended menjadi satu, saya kira akan hebat sekali keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solutif, ya sangat kompeten, tapi juga karakternya bisa diandalkan karena memang punya basis nilai-nilai Islami yang sangat kuat. Nah, kalau kita lihat rumusannya dalam PHIWM, dalam poin G, itu kehidupan dalam mengembangkan profesi. Itu bunyinya begini. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya. Itu menuntut kesetiaan, komitmen, kecakapan, skill, dan tanggung jawab yang sepadan. Sehingga bukan semata-mata berprofesi itu urusan mencari nafkah, materi belaka. Tidak, tapi itu nanti bagian dari ibadah kita dan dari keharusan kita untuk mensyukuri nikmat. Jadi yang pertama dalam merumuskan itu, sesuai dengan profesi kita masing-masing, kita harus punya komitmen, punya keterampilan yang cukup, dan jangan lupa ada tanggung jawab. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Hud 93, itu catatannya oleh Allah dikatakan, wa yaqumu malu ala makanatikum. Jadi kita ini memang ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita dituntut untuk sesuai dengan kemampuan kita di bidang kita masing-masing. Nah, ada istilah makanah dalam tafsir Al-Misbah diceritakan. Makanah itu pada awalnya berarti kekuatan penuh untuk melaksanakan sesuatu. Jadi kalau kita sudah, jadi passion kita di situ, ya sudah, kita gaspol istilahnya anak-anak sekarang, kita lakukan dengan sepenuh hati, maka dapat kita pahami makanah itu adalah kondisi yang menjadikan seseorang untuk mampu melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki semaksimal mungkin. Ya kalau saya misalnya belajar psikologi, ya bagaimana caranya agar saya bisa memiliki kompetensi yang cukup di bidang itu. Saya harus menunjukkan kesungguhan di dalam profesi yang saya tekuni. Nah, maka seorang profesional harus melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, kata Pak Quraisy, supaya mampu menjadi teladan bagi yang lain. Karena kan kalau di Jogja itu ada guyon begini soal psikologi. Dulu kan di TVRI itu ada program namanya Psikologi untuk Anda. Jadi ada episode kecil begitu oleh teman-teman di kecamatan untuk munculkan kasus psikologi misalnya dalam keluarga atau dalam industri. Nah, kemudian ada psikolog yang membedah kasusnya jadi begini begitu.
Tapi karena banyak psikolog yang tidak maksimal, yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, itu lalu ada guyonan lah kan, psikologi untuk Anda, bukan untuk saya. Nah, artinya kan banyak orang yang sebetulnya belajar sesuatu, tetapi tidak bisa memanfaatkan ilmunya itu untuk mengembangkan diri. Saya punya teman arsitek, itu ya rumahnya tidak ditata dengan baik. Saya bilang, Anda ini kalau bikinkan rumah orang bagus-bagus, tapi rumahmu sendiri nggak surah sempat, Mas. Anda saya kira nggak sempat atau memang yang bersangkutan tidak punya kesadaran untuk menata rumahnya sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Ini makanan. Dalam riwayat Bukhari ada hadis dari sahabat Anas. Jadi sahabat Anas itu menceritakan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke Madinah. Nah, Abu Tolhah itu menggandeng tangan Anas bin Malik, lalu mengajak menemui Rasulullah dan berujar, wahai Rasulullah, Anas ini adalah anak belia yang terampil. Baik sekali jika ia menjadi pembantumu. Jadi Anas dibawa ke Rasulullah itu untuk hidup bersama Nabi, untuk bisa membantu Nabi. Dan dalam sejarah kita tahu Anas ini salah satu sahabat yang lama tinggal bersama Nabi. Dalam syarah diceritakan lebih dari 10 tahun Anas ini hidup tinggal bersama Nabi. Sehingga banyak riwayat dari Anas itu yang sangat bagus sekali karena saksi mata kehidupan Nabi yang betul-betul tinggal bersama Nabi itu salah satunya adalah Anas. Maka aku membantu beliau baik ketika beliau di rumah maupun dalam bepergian. Dan demi Allah, ini statement Anas, beliau tidak pernah menggerutu terhadap yang kulakukan dengan mengatakan mengapa kau melakukan seperti ini. Dan tidak pernah pula beliau menggerutu terhadapku karena pekerjaan yang tidak kulakukan dengan mengatakan mengapa tidak kerjakan ini. Nah ini kan karena sahabat Anas ini sahabat yang terampil, tahu diri. Karena terampil, tahu diri, sangat profesional sehingga Nabi tidak pernah mengeluh. Tapi bisa dibayangkan kalau Anas ini misalnya nggak terampil, nggak profesional, membantu Nabi, tapi tidak positioningnya tidak bagus, nah tentu akan banyak konflik. Nabi tentu akan memberitahu apa yang keliru. Tapi karena Anas ini bukan saja kompeten, tapi juga karakternya hebat, maka semua pekerjaan bisa dilakukan dengan sangat baik. Nah, soal tanggung jawab, statement Allah jelas sekali, kullu nafsin bima kasabat rohina. Dalam surat Al-Mudaththir kita hafal bahwa setiap orang ya bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Ketika kita diberi amanah, yaitu amanah itu yang nanti akan kita bertanggungjawabkan, tidak hanya kepada senat, kepada universitas, tapi tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberi amanah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing, hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan. Ini soal halalan thayyiban dan kebaikan, amanah, kemanfaatan, kemaslahatan yang membawa kepada keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah soal halal, thayyib, amanah, manfaat, dan maslahah. Saya kira itu menjadi tolak ukur yang menarik ketika melihat seseorang. Ada yang kelihatannya berhasil, hebat gitu, tapi halal enggak? Thayyib enggak? Amanah enggak? Itu untuk sendiri atau manfaat maslahah untuk banyak orang? Ada teman mantan direktur BUMN itu yang kemudian dia memutuskan untuk berhenti. Padahal masih muda karirnya, mungkin kalau diteruskan sampai menteri saja bisa jadi sampai. Tapi dia kemudian memutuskan berhenti. Ketika ditanya, kok berhenti Mas?
saya merasa sudah cukuplah untuk diri saya dan keluarga. Ini saatnya memikirkan orang lain, saatnya memikirkan umat. Saya merasa sudah cukup dan ya mau kapan lagi saya punya kesempatan untuk memikirkan orang lain. Lalu dia bikin lembaga untuk kemudian membantu UMKM berkembang. Ada banyak pengusaha-pengusaha kecil yang dia bantu, baik dari sisi manajemen maupun keuangan, dan kemudian bisa tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil. Nah, itu memang niatnya. Dia merasa di setengah umurnya itu, dia ingin lebih banyak memberi manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar kepada banyak orang. Saya merasa bersalah, Mas, kalau saya sudah diberi kesempatan sedemikian rupa, tapi saya tidak bisa memanfaatkannya untuk supaya orang lain juga bisa memanfaatkan seperti apa yang sudah bisa saya nikmati. Nah, itu kan luar biasa. Dia mengambil keputusan di separuh kehidupan profesionalnya itu tidak hanya untuk mengembangkan karirnya sendiri, tapi dia sudah mulai berpikir ini semua adalah amanah, sehingga saya ingin memberikan manfaat yang lebih besar, ingin memberi maslahah pada kemanusiaan, karena dia menyadari sebaik-baik orang itu ya yang lebih bisa memberi manfaat. Nah, ketika apa yang kita miliki itu kemudian bisa punya kontribusi yang lebih besar bagi kemanusiaan, itu akan indah sekali. Nah, ini soal halal thayyiban. Nah, hanya ngurus dunia, tapi yang betul ya dunia dan akhirat, ya, seperti doa-doa kita. Nah, yang ketiga, setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya, hendaknya menjauhkan diri dari praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil lainnya, sehingga menyebabkan kemadharatan, hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum, ya, kebaikan bersama. Terus terang, ya di banyak institusi kalau kita tidak hati-hati, praktek-praktek begini masih sering kelihatan. Ya, saya pernah punya pengalaman di institusi itu ya yang begini-begini ini ya sebetulnya tergantung kita masing-masing, nilai-nilai yang kita yakini. Misalnya pernah ada rekanan itu datang ke rektorat lalu minta alamat rumah. Saya tanya, mau apa Mas? Sudah dari perbankan. Lupa sebagai ucapan terima kasih, kami ingin memberi sedikit kenang-kenangan, mohon bisa diterima di rumah. Saya tanya, apa kenang-kenangannya? Ada TV LED besar sekali. Dia bilang, saya belum punya, tapi kan ya pengen juga sebetulnya. Tapi saya berpikir begini, kenapa bank itu mau berterima kasih ke saya dengan memberi TV LED yang gede banget? Padahal yang itu kan uang rektorat, bukan uang saya. Berarti yang berhak menerima ucapan terima kasih kan mestinya institusi, bukan saya. Saya bilang, rumah saya jauh ya Mas, nanti dikirim ke sini aja ya ucapan terima kasihnya. Jadi kalau pernah ada TV besar di rektorat itu ya dulu gara-gara itu ada yang mau memberi ucapan terima kasih. Tapi kalau misalnya saya tidak punya nilai-nilai yang seperti itu kan dengan sangat mudah bisa saya, ya boleh diantar ke rumah, tapi ngantarnya malam-malam ya supaya nggak banyak yang lihat, ya gitu-gitu kan bisa saja. Tapi itu praktek-praktek yang koruptif, bisa kolusi, bisa nepotisme, atau kita bikin kebohongan-kebohongan tertentu, soal harga, soal macam-macam lah, bisa hal-hal batil yang bisa kita lakukan karena kita punya otoritas. Karena rupanya yang namanya rekanan itu kadang-kadang lucu, Bapak Ibu. Pernah ada yang nawarin pekerjaan, mengerjakan sesuatu. Lalu saya minta untuk memasukkan penawaran. Waktu itu misalnya bikin jaket universitas. Lalu harga satuannya sekian. Nah, yang menarik, dia akan bilang begini, Pak, nanti sekian persen untuk mengambil kebijakan. Jadi dengan sangat terbuka, dia bilang sekian persen untuk mengambil kebijakan. Saya bilang, kok cuma segitu? Saya goda dia. Kok cuma segitu? Yang lain aja bisa memberi lebih. Masa Anda cuma ngasih segitu? Oh ya, Bapak ingin berapa? Dia bilang begitu. Saya bilang, bisa nggak kalau 30%? Saya terkejut. Tiba-tiba dia menjawab, bisa Pak.
Jadi harga sekian, itu 30% untuk pengambil kebijakan, maksudnya untuk saya. Nah, lalu saya bilang kepada rekanan itu, gini aja Mas, yang 30% itu kamu potongkan sebagai harga tawaran yang kamu ajukan. Jadi misalnya kamu mengajukan 100%, karena dipotong 30%, kan hargamu tinggal 70%. Wah, kalau begitu enggak bisa Pak. Loh, gimana coba Pak, Ibu? Kan sama-sama kehilangan 30%. Tapi kalau 30% itu dipotongkan pada harga yang ditawarkan, dia tidak mau. Tapi kalau 30% itu diberikan ke saya, dia mau. Nah, berarti apa? Dia punya maksud tertentu. Kalau yang 30% itu diberikan ke saya, harapannya dia punya ikatan dengan saya. Nanti kalau ada apa-apa lagi, dia bisa minta pekerjaan, dia bisa minta macam-macam. Tapi begitu dipotongkan pada harga, dia kan merasa nggak punya privilege apa-apa terhadap saya. Jadi Bapak Ibu memang kadang kita harus hati-hati. Padahal kita tahu hadisnya ar-rosi wal murtasi binar, baik yang menyuap maupun yang disuap, ya dua-duanya sudah disediakan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dinamika seperti ini di perjalanan kehidupan berorganisasi memang kadang tidak mudah, karena itu ditegaskan di sini hendaknya menjauhkan diri dari praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal batil lainnya. Nah, ini tidak boleh memakan dengan cara yang batil. Nah, Bapak Ibu, ini menyangkut ketakwaan kita. Kalau ngomong juga yang jujur, yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Nah, kita tidak boleh khianat. Yang keempat, dan nanti lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Setiap anggota Muhammadiyah dimanapun dan apapun profesinya, hendaknya pandai bersyukur kepada Allah, dan dikala menerima nikmat serta sabar dan tawakal pada Allah manakala memperoleh musibah, sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa. Nah, ini menarik catatannya. Nanti saya ingin mengusulkan bagaimana kalau syukur itu kita jadikan motivasi utama sebagai pengganti dari ambisi. Kadang kan begini, ketika orang mau berprestasi, kan dasarnya bisa ambisi pribadi, saya pengen begini begitu. Hanya problemnya kalau ingin berprestasi tapi dasarnya adalah ambisi pribadi, itu biasanya nanti kalau nggak kesampaian, itu lalu sakit hati, lalu frustrasi. Berbeda dengan syukur, kita bisa bersungguh-sungguh, bisa mengoptimalkan kesungguhan, tapi kalau kemudian mentok misalnya, ya enggak apa-apa, kita kan hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa mudah untuk bersabar, dan lalu kita pasrah bertawakal kepada Allah, mungkin karena belum diizinkan. Nah, saya mencoba membuat segitiga ya, hardiness ya. Orang akan punya kemampuan yang sangat tangguh ketika bisa membedakan antara sabar, syukur, dan tawakal. Jadi pertama motivasinya adalah syukur. Karena Syekh Muhammad Abduh mengatakan wa syukru istiqmalul mawahibi wan ni'ami fi mawibat li ajli. Jadi istiqmalul mawahib, memanfaatkan pemberian dan nikmat. Jadi yang namanya syukur itu adalah memanfaatkan pemberian dan nikmat itu fi mawibat li ajli, sesuai dengan untuk apa nikmat itu diberikan kepada kita. Jadi ketika kita sudah diberi kesempatan untuk menjadi keluarga besar UMS, dikasih amanah ini itu. Nah, sebagai ekspresi rasa syukur kita, ya lakukan yang terbaik. Maka ada beberapa langkah. Para ulama mengatakan yang pertama adalah tahadzus bin nikmat. Kita bisa menyebut nikmat itu apa yang sudah kita terima. Nah, banyak orang yang suka mengeluh itu kan yang disebut yang belum diterima, yang masih kurang. Sementara yang sudah diterima malah dilupakan. Jadi yang pertama yang bagus itu tahadzus bin nikmat. Dengan istiqomah, dengan mencoba memanfaatkan pemberi itu secara optimal. Nah, yang ketiga hifdzun nikmah, nikmatnya dijaga. Jadi begitu sudah dikasih amanah, ya kita jaga betul supaya amanah itu bisa kita naikkan dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu ujungnya nanti
kelihatan. Ta'atul mun'im, semakin kita banyak diberi nikmat, maka yang bersangkutan akan semakin taat kepada yang memberi nikmat. Tapi kalau orang itu tidak bersyukur, semakin diberi nikmat, kadang-kadang malah saling serengat. Dia justru bisa tergelincir karena banyak nikmat yang dia terima. Nah itu ada yang salah dalam cara dia mensikapi kehidupan. Nah itu kalau pas berbeda, kita juga harus sabar ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan. Maka Imam Ghazali mengatakan sabar itu ada tiga hal, yaitu sabar fi ta'ati, sabar pada saat kita harus taat kepada Allah. Karena ketika kita harus taat, yang lain tidak taat, itu kan tidak mudah. Maka di situ diperlukan kesabaran. Saya pernah diundang di sebuah daerah, kebetulan yang undang itu orang politik. Jadi biasanya mereka sangat bebas, dan diajak minum-minum. Nah, yang lain-lain itu ada yang minum bir, ada yang minum. Ketika nanya saya, Mas mau minum apa? Saya bilang ya teh hangat gitu saja, tidak apa-apa. Yang lain pada ketawa, ini mumpung ada yang enak-enak Mas. Ya, ini juga enak. Nah, ketika kita tetap harus taat, ya butuh kesabaran. Nah, juga sabar fi maharimi, sabar ketika kita harus meninggalkan larangan-larangannya. Ketika yang lain melakukan, sementara kita harus tetap istiqomah dalam ketaatan, tidak mudah. Di situ diperlukan kesabaran. Nah, lalu sabar yang ketiga baru sabar fi musibati. Sabar ketika kita menghadapi musibah. Saya sering mengatakan pada teman-teman, tidak ada berkah yang tidak bisa berubah menjadi musibah, tapi juga tidak ada musibah yang tidak bisa berubah menjadi berkah. Tinggal bagaimana cara kita mensikapi. Ketika orang menyebutnya sebagai musibah, tapi bisa juga bagi kita sebetulnya itu merupakan berkah. Kalau nggak ada peristiwa itu, mungkin saya tidak bisa begini. Misalnya begitu, itu kan jadi peristiwa yang dipandang oleh orang lain itu tidak nyaman, tapi kita pahami sebagai berkah yang itu kemudian mendorong kita untuk lebih bisa transenden, untuk lebih meningkatkan spiritualitas kita misalnya. Nah di ujung itu tawakal. Nah tawakal itu kan diawali dengan ikhtiar, kemudian istihad, kita mengoptimalkan kesungguhan. Jadi tawakal bukan sekedar pasrah, tapi pasrah setelah kita berjuang. Kemudian ikhtiar, kita berhati-hati, kita sudah berjuang, kita sudah hati-hati. Nah isti'anah, kita minta tolongnya juga hanya kepada Allah. Dan kemudian istiqomah. Jadi kita pasrah, serahkan semuanya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kadang-kadang kita yang di kampus itu seringkali tawakalnya yang agak bermasalah. Karena mungkin overconfident, gitu. Karena kita biasa ngitung, kita biasa kalkulasi, gitu, oh bisa ini, jadi harus begini. Nah, tapi kalau Allah belum mengizinkan, ya nggak jadi. Misalnya gitu. Nah, ketika kita menerima tidak jadi, itu tidak mudah kalau orang tidak tawakal. Maka Bapak Ibu, saya sering bercanda kepada teman-teman yang bikin kita stres itu karena sering mengambil alih pekerjaan Tuhan. Oh itu pekerjaan Tuhan kok kita ambil alih. Oh apa Mas pekerjaan Tuhan? Ya yang memastikan, yang menakdirkan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berdoa dan berikhtiar. Al-insan bitakhir, wallah bitakdir. Kita ini hanya ya ikhtiar saja, sementara nanti yang memutuskan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika keputusan Allah itu berbeda dengan apa yang kita harapkan, kalau tawakalnya tidak bagus, itu mesti stres, mesti ada luka di hati. Nah, makanya di ujung itu harus ada istiqomah. Jadi ya kita berhenti dan kemudian kita serahkan semuanya kepada keputusan Allah. Kalau sudah begitu, ya sudah selesai. Nah, kalau orang tua dulu ya saat demi ngelampai kita hanya melakukan dan ketika kemudian Allah tidak mengizinkan ya tidak apa-apa, ya beri kesempatan orang lain yang menyelesaikan. Kan semuanya tidak harus kita yang menyelesaikan. Tidak semuanya harus kita yang dapat. Apa salahnya orang lain yang dapat juga kan? Jangan semuanya kita yang dapat. Nah, dengan mengikhlaskan begitu kita jadi enak. Kita tetap move on, kita tetap bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, mungkin di bidang yang lain. Nah, itu tadi kenapa saya ingin menggarisbawahi bahwa mudah-mudahan kalau syukur itu
jadi motivasi utama kita luar biasa karena perintahnya jelas. I'malu ala Daud syukran. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk tadi syukran kepada Allah. Kita hanya ingin bersyukur. Justru karena kita sudah diberi banyak nikmat, maka ekspresi syukur kita itu ya kita optimalkan. Nah, hanya catatan di ayat ini, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali yang bisa begitu. Kiai saya dulu menerangkan qalilun itu bentuknya nakiroh itu artinya tidak cuma sedikit, tapi sedikit banget, sedikit sekali. Jadi meskipun banyak orang sudah mengucapkan hamdalah, sudah syukuran, tapi ayat ini tetap Pak, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali. Maka pernah suatu ketika ada sahabat yang waktu tawaf itu doanya aneh. Allahumma ja'alni minal qalil. Nah, itu didengar oleh Sayyidina Umar. Lalu begitu selesai ditanya sahabat itu, tadi doa apa? Oh, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit itu. Kan aneh doanya. Maksud doa kok ingin dijadikan termasuk yang sedikit. Nah, lalu dijawab oleh sahabat, saya berdoa Allahumma ja'alni minal qalil karena saya pernah mendengar Rasulullah mendapatkan wahyu, ini surat Sabah 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur, maka saya pengen menjadi yang sedikit itu. Ya, lalu Sayyidina Umar menitikkan air mata sambil mengatakan, kok kamu tahu, Umar nggak tahu ya? Nah, itu kejujuran Umar itu kepada sahabat yang lain. Kok malah aku nggak tahu, kamu kok malah tahu. Nah, dia ingin menjadi yang sedikit itu. Nah, mudah-mudahan keluarga besar UMS juga termasuk yang sedikit itu, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dengan mengoptimalkan pemberian itu, optimalisasi pemanfaatan potensi, sehingga bisa memberi kontribusi yang lebih optimal. Ya, tidak hanya bagi institusi, tapi juga bagi kemanusiaan. Nah, semua pasti akan diuji, hanya orang-orang yang sabar yang bisa menikmati semua ujian itu dengan tersenyum. Nah, terakhir ya tawakal. Dan yang menarik, ungkapan Allah itu, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi begitu kita sudah berkarya optimal, ya sudah, kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan diridhoi. Kalau jadi ya alhamdulillah, kalau udah ya enggak apa-apa, usaha lagi mungkin di tempat lain atau dengan bidang lain ya. Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita diminta untuk pasrah, bertawakal, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sehingga mudah-mudahan kita bisa menjadi orang muslim yang baik, yang ajaib, orang yang imannya kuat itu cirinya apa? Kalau dapat yang baik dia bersyukur, kalau dapat yang enggak menyenangkan dia bisa bersabar, dan itu semua baik bagi dia. Nah, yang kelima, menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, ini kesungguhan itu menjadi catatan penting di sini. Sudah sungguh-sungguh dan jujur sebagai wujud ibadah ya, dan kekhalifahan di muka bumi. Al-Ankabut ayat terakhir 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi jihad dan ihsan itu di ayat ini menjadi tandem, satu kesatuan. Kita diminta untuk mengoptimalkan kesungguhan, karena kalau kita mengoptimalkan kesungguhan itu janji Allah, lanahdiyannahum, itu ada dua penguat, ada lam, ada nun tasdid, itu ada dua kali penguat. Dulu kalau almarhum Pak Jindar Tamimi, itu kalau ada dua penguat begitu, menerjemahkannya dalam bahasa kuno itu sungguh niscaya pasti. Wah, itu terjemahnya Pak Jindar, sungguh niscaya pasti Allah akan menunjukkan banyak jalan. Subul itu jamak sabil, sehingga alternatif yang akan dibuka di depan kita itu banyak sekali sepanjang kesungguhan kita sudah mentok. Dan kemudian to do the best we can do. Karena yang namanya ihsan itu salah satu maknanya adalah itqanul amal, melakukan yang terbaik. Jadi mudah-mudahan di posisi kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita bisa punya tradisi untuk selalu melakukan yang terbaik.
Mohon maaf Bapak Ibu, ada sahabat pembicara publik itu yang tidak muhsin. Maksudnya apa? Dia muhsinnya pilih-pilih. Oh, kalau misalnya dia ceramah di tempat yang hebat itu, dia siapkan betul, dia tampil habis-habisan. Tapi kalau diundang di kampung, ini ala kadarnya. Dan kadang-kadang juga nggak menarik. Saya bilang, wah Anda ini tidak muhsin. Mestinya kalau dia jadi orang yang selalu mentradisikan melakukan yang terbaik, ya dimanapun, dalam posisi apapun, siapapun yang mengundang misalnya, ya lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Karena itu yang akan menyebabkan Allah membersamai kita, akan mengawal kita. Nah, kebaikan yang diharapkan oleh Allah itu adalah kebaikan sebagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita. Jadi dalam surat Qasas itu ya, ayat 7 itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi berbuat baiklah. Jadi kita ini diminta untuk melakukan yang terbaik. Selalu berbuat baik. Itu kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah berbuat baik pada kita. Allah berbuat baik pada kita, kita kadang-kadang nggak taat pun juga Allah tetap baik. Itu Allah tetap memberi ini itu, dan itu free of charge. Kita diberi gratis oksigen, perangkat macam-macam, diberi sehat, sempat. Dan itu Allah memberikannya tanpa melihat apa kita. Jadi tidak transaksional. Memang itu kasih sayang Allah untuk kita. Nah, mestinya sebagai hamba yang bersyukur, kita berterima kasih. Melakukan yang terbaik. Dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari ibadah kita semua. Sebagai khalifah, karena kita memang ditugaskan sebagai khalifah. Yang keenam, menjalani profesi itu hendaknya mengembangkan prinsip ta'awun, ya, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Nah, koalisi itu mestinya koalisi dalam kebaikan, bukan koalisi dalam permusuhan. Nah, kita hafal betul, kita diminta untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Koalisi kita itu ya mestinya koalisi perubahan, koalisi perbaikan, ya. Koalisi dalam ketakwaan. Nah, semua jejaring kita bangun, silaturahmi, ya, fal yasil rahimahu, kita diperintahkan untuk membangun ukhuwah. Nah, silaturahmi itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kan silah itu artinya nyambung, ar-rahim itu persaudaraan. Nah, cuma yang menarik dalam bahasa Indonesia, kadang silaturahmi itu kita terjemahkan menjadi menyambung tali persaudaraan. Padahal bahasa Arabnya tidak pakai tali. Tapi dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan menjadi menyambung tali persaudaraan. Jadi, imajinasi orang Indonesia itu hebat sekali. Jadi, kalau sudah menyangkut sambung menyambung, itu ya urusan tali. Nah, banyak orang yang susah disambung itu karena talinya pendek. Nah, talinya pendek itu sudah disambung susah, nanti kalau sudah nyambung gampang lepas. Nah, banyak orang sumbunya pendek, talinya pendek, sehingga pilih-pilih kalau mau membangun jejaring itu. Padahal menurut kepribadian Muhammadiyah kan kita harus bekerja sama dengan siapa saja untuk kemaslahatan bersama. Nah, yang terakhir itu setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat, sedekah, infak, wakaf, ya, amal jariah yang lain dari penghasilan yang diperoleh, tidak melakukan hilah atau menghindar dari kewajiban hukum dalam menginfakkan dari sebagian rezeki yang dia terima. Jadi di ujung-ujungnya itu sebagai profesional seperti sahabat saya tadi yang kemudian memutuskan untuk berhenti dan kemudian lebih banyak berbagi karena dia merasa sudah cukup dan lebih banyak ingin memberikan manfaat dengan zakat, sedekah, infak, wakaf, dan amal jariah yang lain. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli dan seterusnya. Jadi kita diminta untuk berinfak, sedekah, berzakat. Yang kita diperintahkan untuk bersedekah yaitu dari rezeki Allah yang telah
dianugerahkan kepada kita. Nah, apa yang kita berikan itu diumpamakan sebagai qardon hasanah, seperti pinjaman. Padahal kita nggak minjam, mau kita diberi oleh Allah. Nah, tapi kalau kita memberi itu dianggap seperti pinjaman yang nanti akan dibalas juga dengan kebaikan. Bahkan yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Akan dilipat gandakan balasannya ya. Ganjarannya itu akan dilipat gandakan, dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi kalau dalam surat Ar-Rahman ayat 60 itu jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Jadi tidak ada balasan bagi kebaikan itu kecuali kebaikan. Kalau kita ringan berbagi, kita ringan membantu orang lain, itu nanti otomatis kita juga, karena kebaikan itu bersifat resiprokal, timbal balik. Seperti kalau kita teriak di tebing, tapi syaratnya kita teriak dulu, baru ada gema. Nah kalau kita nggak teriak, ya nggak ada gemanya. Maka semakin kita banyak berbagi, maka Allah juga akan banyak memberi rizki. Dan orang lain pasti juga akan banyak memberi kesempatan kepada kita. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang fungsional. Karena orang hidup itu, kata Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 17, seperti air mengalir dan itu manfaatnya sangat besar, bisa menumbuhkan banyak tumbuhan. Tapi ada juga buihnya, atau seperti besi yang dipanaskan dan kemudian bisa dipakai untuk membuat banyak peralatan, tapi juga ada buihnya. Nah kata Allah, wa amma zabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Ini statement ini keren ini. Kata Allah, kalau kita hidup itu seperti umplok, zabatu fayadhabu jufa'an. Kalau kita ini hanya seperti buih hidup kita, maka fayadhabu jufa'an, maka kita akan hilang seperti sampah yang tidak berguna. Wa amma ma yanfa'un nas, tetapi kalau kita memberi manfaat yang jelas bagi kemanusiaan, migunani tumraping lian, fayam kusufil ard. Keren ini ayat ini. Fayam kusufil ard. Maka kita akan tetap eksis. Mau di manapun, mau dibuang, mau dipinggirkan, orang akan tetap eksis karena apa? Bisa memberi manfaat yang jelas bagi orang lain. Ini Ar-Ra'd ayat 17. Fayam kusufil ard. Dia akan tetap di atas bumi. Itu artinya apa ya? Dia akan tetap eksis. Karena memang dia sangat kompeten. Saya kira sebagai penutup, kalau dulu nasihat orang itu adalah be yourself, maka sekarang orang menambah bukan saja be yourself, tapi be the best version of you. Jadilah diri Anda dalam versi yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan semangat PHIWM dalam mengembangkan profesi, kita bisa menjadi the best version of us, dan mudah-mudahan bisa memberi kontribusi yang optimal bagi institusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Khairuddin Basori yang telah menyampaikan penjelasan tentang nilai-nilai yang ada di PHIWM, khususnya yang terkait dengan profesi kita sebagai dosen dan karyawan. Bapak Ibu setelah mendengar, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Ustadz Khairuddin Basori. Masih ada waktu setengah jam lebih, ya, bisa kita gunakan untuk diskusi dengan beliau, Ustadz Khairuddin Basori. Bapak Ibu kami persilakan untuk bisa mengangkat tangan atau bisa mengirim di chat. Insya Allah akan dijawab oleh beliau semua pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan.
Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan. Monggo bisa mengangkat tangan. Belum ada ya? Oke, baik. Ada Ibu Juliani Prasetyaningrum. Ya. Kami persilakan, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Khois, Bapak narasumber, saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa dan ternyata memang itu adalah hal yang betul-betul telah dilakukan oleh Bapak. Kami sangat membutuhkan orang-orang seperti Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tentang keresahan saya sebagai seorang dosen dan psikolog mengatakan Bapak bahwa sekarang ini perilaku berbohong itu menjadi dalam tanda petik tren gitu, jadi artinya itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar, bahkan mungkin pada kasus-kasus tertentu menguntungkan seperti itu. Padahal secara psikologis ketika yang melakukan kebohongan itu adalah key person katakan, atau orang-orang yang memiliki memiliki sesuatu yang mudah untuk ditiru oleh masyarakat, khususnya anak-anak gitu ya. Itu kemudian bagaimana Bapak kita mengantisipasi hal itu? Betul saya sangat resah dengan situasi seperti ini. Sepertinya memang kita harus bisa dalam tanda petik cerdas, dan saya melihat Bapak ini adalah orang yang sangat cerdas dalam hal ini, sehingga kami sangat membutuhkan kiat-kiat nih Bapak mengantisipasi supaya perilaku berbohong atau kebohongan ini tidak menjadi model bagi masyarakat kita, khususnya generasi muda, karena kita betul-betul menginginkan ke depan itu masyarakat akan menjadi masyarakat yang akhlakul karimah, dan tentunya kita sebagai aktivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta itu bisa melaksanakan apa yang tadi Bapak tausiahkan, dan salah satu hal yang sungguh sangat meresahkan saya adalah tentang masalah menghindari kebohongan tadi. Nah, mohon petunjuknya dan terima kasih sekali, saya sangat mengapresiasi Bapak dan mohon apa yang telah Bapak lakukan selama ini Bapak bisa menjadi model bagi kami semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Mutalazimah. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih terpana mendengarkan itu karena saya dulu mengikuti kabar dari Pak Yai ini yang dikenal dengan sebutan Gus Irut. Gus Irut nggih. Sekarang saya manggilnya Pak Yai karena luar biasa sampai mengundurkan diri dari rektor ya, karena setelah melihat ini tuh saya terus oh ya pantas gitu, karena memang nilai-nilai tadi luar biasa yang mendasari putusan Bapak. Nah, kalau saya bertanya tentang ini, sekarang tuh tuntutan terhadap perguruan tinggi, output, luaran yang berkaitan dengan pemeringkatan atau hal-hal lainnya yang luar biasa tingginya itu membuat kita itu kadang-kadang banyak yang kemudian menafikan nilai-nilai. Misalnya katakanlah, apalagi nanti kalau mau dikembangkan bahwa setiap dosen akan punya key performance indikator yang masing-masing akan dikejar-kejar oleh itu, bagaimana dia produktivitasnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan diri supaya tidak terjebak dalam hal yang kemudian menafikan nilai-nilai lain, integritas, kemudian
bahkan kualitas ibadah kita menjadi banyak berkurang karena waktu kita tersita. Banyak tadi Prof. M sebagai WR4, WR bidang SDM juga mengakui sekarang ini saatnya UMS pulangnya malam-malam dan lain-lain. Apakah itu yang di segitiga yang sabar, tawakal, dan itu menjadi manusia yang tangguh, dan tentu kejujuran, keteguhan hati, karena pemeringkatan dan sebagainya itu akan menggiring. Demikian Pak Yai, terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke. Baik, Ustaz Khairuddin, bisa langsung ada pertanyaan di chat juga, mungkin bisa nanti langsung bisa dijawab. Ya, baik. Saya bacakan, Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana pandangan Ustaz terhadap pentingnya toleransi antar umat beragama? Satu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang keahlian kita di bidang ini namun dapat tugas di bidang itu. Secara keilmuan kan tidak selaras. Apakah kita tetap melaksanakan tugas yang belum sesuai dengan bidang keahlian itu? Terima kasih Ustadz. Monggo Ustadz diberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk bisa menjawab. Terima kasih. Pertama pertanyaan Bu Juliani tadi, ada keresahan. Ya memang ini Bu, karena tadi saya matur karena orang punya ambisi, dan kemudian untuk mencapai ambisi itu dia melakukan apapun ya, at any cost, termasuk dengan berbohong tadi itu. Tapi saya yakin betul kalau semua itu dicapai dengan kebohongan, itu pasti tidak akan pernah abadi, karena pasti ketahuan kan pada akhirnya. Di ujung-ujungnya ya orang yang berbohong pasti ketahuan karena dia terpaksa mengikuti dengan kebohongan yang lain, dan pada suatu ketika mungkin lupa berbohong gitu, jadi ketahuan loh aslinya, jadi ketahuan. Sehingga memang tadi bisa juga itu kita sebut sebagai tren. Hanya yang menjadi resiko kalau hidup itu dikembangkan, apalagi kalau jadi tadi di person yang berbohong, itu yang hilang trust. Ada misalnya gini, kasus yang sederhana Bu. Ada teman cerita, dia punya kepala yang pinter, tapi suka berbohong. Jadi misalnya sebetulnya dia pamit dari sekolah itu untuk ikut seminar atau ikut workshop, tapi dia nggak bilang kalau ikut workshop. Dia bilang mau ada tugas apa ke PDM gitu. Padahal nggak ke PDM. Nah kebetulan ada orang lain yang ikut workshop, terus cerita bahwa aku kemarin ketemu bosmu. Gimana ketemunya? Di workshop. Loh katanya ke PDM loh, kok ternyata workshop. Misalnya gitu. Ya ketahuan, pada akhirnya ketahuan. Dan akhirnya meskipun pimpinan itu pinter, tapi tidak mendapatkan trust dari anak buah. Sehingga ketika pimpinannya ngomong, itu anak buah tenan boh, ojo-ojo ora, misalnya gitu. Itu karena berbohong. Jadi tradisi berbohong itu menurut saya memang harus dikikis habis, karena sangat fatal. Pernah ada kasus yang sungguh-sungguh terjadi. Ada teman itu yang suka bercanda Bu. Nah kadang-kadang bercandanya itu dengan pura-pura tapi bohong-bohongan gitu. Nah, suatu ketika teman ini stroke, kan kemudian nggak bisa apa-apa, dia kejang-kejang. Nah, teman-teman itu merasa, kalau dia biasanya cuma bohong-bohongan, lalu dibiarin. Nah, critical period-nya udah lewatan, jadi terpaksa dia susah untuk bisa dirawat dari stroke-nya itu, karena dibiarkan terlalu lama. Jadi, bukan kok ketika ada serangan terus bisa ditangani. Nah ini hanya gara-gara teman ini suka bohong, jadi suka main-main dengan tadi bohong-bohongan gitu. Akhirnya teman-teman nggak percaya sama dia. Jadi ketika pas stroke beneran malah dibiarin. Itu resiko yang sangat fatal dari tradisi. Nah padahal kalau kita mau Muhammadiyah ini kan ingin ittiba kepada Rasul. Ya sudah, kalau ittiba kepada Rasul, salah satu ciri
Rasul itu ya amanah. Jadi Rasul itu kata Ibu Khadijah, tasdukul hadits. Jadi kalau bicara pasti jujur. Dia hidup lurus. Nah, jadi kalau lurus itu kan enak, Bu. Kalau iya, ya iya. Kalau enggak, ya enggak. Kalau benar ya dia bilang benar. Kalau enggak, ya dia bilang mohon maaf. Memang tidak. Itu enak. Termasuk dalam menjalani kehidupan. Ada teman yang resepsi besar-besaran. Padahal sebetulnya secara ekonomi dia nggak begitu mampu. Kan membohongi diri sendiri. Habis resepsi dia harus bayar utang. Nah, padahal kalau dia resepsi ala kadarnya, saya kan juga nggak apa-apa, uang nyatanya nggak punya. Jadi kebohongan itu menurut pengalaman lebih banyak meninggalkan masalah, meninggalkan beban. Jadi lebih enak kalau hidup lurus, meskipun kadang-kadang terasa pahit di awal, tapi kemudian di akhirnya pasti manis karena orang berpegang pada nilai-nilai, termasuk nilai kejujuran. Dan biasanya kemudian trust-nya akan muncul. Yang kedua, Ibu Talazimah tadi soal tuntutan, ya peringkat macam-macam. Memang kalau dalam psikologi itu sekarang banyak penelitian tentang work-life balance, bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadi, dengan spiritualitas. Dan banyak penelitian menunjukkan memang hampir 60-70% orang itu gagal mencapai work-life balance. Jadi kerja keras tapi tidak happy secara personal. Jadi ibu-ibu mewujudkan keresahan yang seperti itu karena tuntutan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas. Nah, memang ini ada seninya bagaimana kita tetap makanya tadi saya mengusulkan bagaimana nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai institusi itu diintegrasikan supaya tidak ada konflik batin. Karena kalau nilai-nilainya tidak sejalan, itu pasti terjadi tarik-menarik. Misalnya saya sering mendengar teman-teman, wah repot sekarang jadi dosen, terlalu banyak tugas-tugas administratif, terlalu banyak tuntutan. Saya kadang guyon sama teman-teman yang sering mengeluh begitu, yang suruh jadi dosen itu ya siapa, pengen sendiri jadi dosen. Ya kalau dosen ya begitu, kalau yang nggak banyak tuntutan dan duitnya banyak ya jadi juragan. Nah, udah di luar aja jadi juragan, nggak dituntut BKD, nggak dituntut linearitas dan macam-macam. Ya, tapi begitu kita sudah memilih, nah tentu konsekuensi dari pilihan itu ya ada requirement, ada mungkin juga assignment yang khas di profesi kita masing-masing. Jadi memang kadang gini, Ibu, yang sering bikin stres itu kan situasi in between. Maksudnya in between itu posisi di A misalnya, tapi berharap di B. Dan itu terombang-ambing terus-menerus, itu yang bikin pusing. Nah, mestinya kalau kita berada pada posisi A, ya dengan segala konsekuensi A harus kita nikmati. Misalnya kalau tuntutan di perguruan tinggi seperti itu, ya bagaimana kita coba beradaptasi, kita menyesuaikan antara tetap ibadah yang bagus, tetap berkarya, tetap berdakwah, misalnya begitu, tetapi tugas-tugas profesional juga sedapat mungkin bisa kita optimalkan. Dan itu yang tadi disebut dengan istilah work-life balance, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara tuntutan kerja dan pengembangan diri. Dan meskipun banyak yang gagal, tapi sebetulnya dengan latihan, dengan keterampilan yang diperlukan, itu bisa kok orang mencapai keseimbangan itu. Kemudian ada juga tadi pertanyaan bagaimana pendapat saya tentang toleransi. Oh iya, Nabi itu menjadi teladan yang luar biasa tentang toleransi. Ada orang Yahudi saja yang buta di dekat pasar itu ditulang, disantuni. Jadi kalau hal-hal yang bersifat muamalah kita harus toleran. Dan itu menyangkut kematangan spiritualitas kita, Bapak Ibu. Jadi begini, ini kan soal perbedaan. Toleransi itu kan kaitannya dengan perbedaan. Sebetulnya tidak hanya soal agama, tapi juga soal pilihan, soal macam-macam. Kan ada yang ribut-ribut dengan teman hanya soal pilihan koalisi, hanya soal pilihan
calon RI 1 2024 misalnya. Itu aja seringkali kemudian pecah kongsi. Nah, padahal ini kenapa saya bicara soal kematangan? Karena kematangan itu kan bisa dilihat di beberapa level. Level pertama, kalau orang yang belum matang, itu begitu berbeda, apalagi bedanya menyangkut agama, itu sesuatu yang prinsip. Itu dianggap musuh. Jadi begitu beda, itu musuhan. Jadi kalau udah pasang kuda-kuda, pokoknya musuh ini, begitu beda dia musuh. Yang kedua, kalau berbeda dia udah lebih matang, itu sudah tidak lagi musuhan, tapi nggak mau kerjasama. Nah, istilah agama itu lakum dinukum waliyatin. Ya udah, pokoknya asal nggak saling mengganggu ya udahlah, bisa bareng-bareng tapi nggak mau kerjasama. Itu lumayan, nggak musuhan, beda tapi nggak musuhan. Tapi belum mau kerjasama. Nah, yang kalau sudah lebih matang lagi, yang ketiga, meskipun berbeda, ya tetap bisa bekerja sama. Sehingga menjalin networking itu bisa dengan siapa saja, termasuk yang beda agama, beda etnis, beda warga negara. Nggak ada masalah, namanya kerjasama untuk kebaikan ya bisa dengan siapa saja. Ini kerjasama. Tapi kalau yang lebih hebat lagi, dia akan sampai ke level yang keempat. Level yang keempat itu kalau dengan yang berbeda, dia bisa saling memperkaya. Tidak hanya bekerja sama, tapi saling memperkaya, saling mengembangkan, saling mengumpan. Jadi misalnya contohnya begini, saya punya teman, itu misalnya kalau dalam beda organisasi dengan Kiai NU, saya sering kalau ada baca kitab yang saya tidak begitu paham karena agak rumit gitu, saya tanya kepada Pak Kiai, yang ahli kitab kuning, kan, pripun niki Kiai, maknanya gimana? Saya baca letterle kok mboten muni. Oh, gue maksudnya gini, Mas. Yuk, dia terangkan dengan sangat baik. Itu kan uslubnya begini. Wah, hebat sekali karena memang beliau ahli kitab kuning. Tapi lain kesempatan, gantian beliau nanya saya, Mas, istilah ini maksudnya apa? Dia nanya kitab putih. Istilah di kitab putih. Oh, niku ngeten Kiai, itu maksudnya begini. Oh ya, thank you, misalnya gitu. Nah, ini kan meskipun kita berbeda, tapi bisa saling saling memperkaya. Itu kalau kita levelnya sudah level 4. Jadi kaitannya dengan toleransi. Kalau menyangkut keyakinan, ya kita tentu akan dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi dengan dalam kehidupan sosial, dalam muamalah, kita bisa sangat meningkat, ya, sangat menghargai apa yang saya punya banyak sahabat. Kalau saya datang itu begitu ada adzan ya teman yang Kristen itu bilang, Arab salat dhisik apa Mas? Saya juga bilang gitu. Ya, lalu dia siapkan tempat untuk saya sholat. Itu bagus juga. Saya kalau dia ini ada hal lain, saya juga melakukan hal yang sama, memberi ruang ke dia untuk melaksanakan keyakinannya. Itu toleransi. Lalu yang keempat tadi Pak Agus Budi, soal keahlian ya Pak. Nah, tadi kembali ke slide yang saya tampilkan di awal, yang lingkaran-lingkaran comfort zone itu, memang kita biasanya Pak, itu nyaman di zona yang sudah menjadi original comfort zone kita, di zona nyaman aslinya. Jadi misalnya Bapak di bidang teknik, ya itu nyaman banget kalau Bapak diminta melakukan tugas-tugas keteknikan. Tapi kita ini kan perlu menjadi pribadi yang lebih lengkap. Orang teknik disuruh ngurus agama misalnya. Nah, ketika kita diberi kesempatan belajar, kalau kita berani keluar, kita belajar dari para cendekiawan dulu itu kan, Ibnu Rus itu ya ahli filsafat, ya ahli tafsir, ya ahli kedokteran, ya ahli macam-macam kan Pak. Jadi sebetulnya memang ya sekarang ini tuntutan di perguruan tinggi yang seringkali membuat kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Maunya semuanya serba linier. Nah, kalau kita maunya linier, ya biasanya orang hanya seperti pakai kacamata kuda kan, karena kacamatanya cuma satu itu. Tapi ketika dia mencoba belajar banyak keterampilan dan pengerti ilmu-ilmu baru, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih lengkap. Nah, itu yang kemudian akan sangat membantu dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau saya, Bapak,
ketika Bapak ditugasi untuk mengerjakan tugas di luar bidangnya, anggap itu adalah kesempatan Bapak untuk belajar sesuatu yang baru. Ketika Bapak bisa menikmati itu, jangan-jangan hal baru yang Bapak pelajari itu sebetulnya sesuatu yang selama ini Bapak tidak menyadari Bapak punya kelebihan di situ. Kalau Bapak kenal penyanyi namanya Julio Iglesias. Julio Iglesias ini kan penyanyi yang dulu sebetulnya seperti umumnya orang Portugal itu maunya jadi pemain bola. Dan dia sudah, karir bolanya sudah sangat bagus, mau menjadi pemain nasional. Tapi kemudian tabrakan, ya tentu sangat frustrasi, karena kalau pemain bola kakinya patah, nah pemain bola kan modalnya kaki, kalau kakinya patah ya selesai. Ya, lalu sedih sekali, nah di rumah sakit, dia rengeng-rengeng, ya sambil menyanyi untuk menghibur diri. Nah, ketahuan sama pemandu pencari bakat, loh ini kok ada orang nyanyi suaranya bagus sekali. Nah dari situ kemudian Julio Iglesias diarahkan untuk menjadi penyanyi dan akhirnya menjadi penyanyi kelas dunia. Jadi yang tadinya pengen menjadi pemain nasional, pemain bola, malah akhirnya kemudian menjadi penyanyi di level nasional. Nah kadang-kadang gitu Pak, kita ini sering tidak berani untuk keluar dari zona nyaman, padahal sebetulnya nanti kalau kita berani keluar seperti di gambar lingkaran-lingkaran saya tadi itu ada new comfort zone, ada zona nyaman yang baru. Ternyata saya bisa juga di sini. Nah itu akan membuat Bapak Ibu akan punya zona nyaman baru yang lebih lengkap, lebih kaya. Mungkin itu komentar saya Pak Imron. Masih mute Pak Imron? Baik, saya ulangi Ustadz ya. Yeah. Dari Bapak Soleh Amini. Derek bertanya Ustadz, berbuat buruk untuk berbuat baik, boleh nggak Ustadz? Seperti kisah Robin Hood. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Arya Wibawa, jika kondisi di lingkungan, baik lingkungan kerja maupun tempat tinggal, mengandung banyak kemungkaran atau kemaksiatan, mana yang lebih utama? Berjuang terus di situ, atau keluar, pindah dari lingkungan atau pekerjaan tersebut? Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Muhammad. Saya langsung pertanyaannya saja. Bagaimana cara menghadapi orang yang selalu suudzon terhadap kita? Bahkan menyampaikan berita belum tentu benar dan menyakiti perasaan kita. Sedangkan beliau sama sekali tidak mengenal kita. Padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin bersikap santun dan menghormati beliau sesuai dengan ajaran Muhammadiyah. Nah, itu ada 3 Ustadz. Mohon bisa diberikan penjelasannya Ustadz. Ya. Oke, terima kasih. Ada 3 hal. Yang pertama Robin Hood. Ya Robin Hood itu hanya ada di film, Pak. Bagus ditonton tapi nggak usah ditiru. Kalau mau melakukan kebaikan ya dengan cara yang baik. Jangan untuk melakukan kebaikan dengan cara yang buruk. Jadi lakukan yang baik dengan cara yang baik. Kalau di bidang politik kan itu yang sering kita sebut dengan tujuan menghalalkan cara. Nah, mestinya ya kalau kita tujuannya baik ya caranya juga ya baik. Masih banyak kok Pak cara yang baik untuk kita bisa baik. Yang kedua, kalau lingkungan kita buruk, nah, kita lebih ya kalau lingkungan buruk kita keluar nanti yang memperbaiki yang buruk siapa Pak? Kalau dalam Muhammadiyah itu kan ada istilah Muhammadiyah ini sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar.
Ya, makanya tugas kita dimanapun kita berada, itu bukan saja melakukan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, tetapi juga mencegah kemungkaran. Nah, ketika kita melihat ada kemungkaran di situ, ya sedapat mungkin kita berjuang untuk terus memperbaiki keadaan, dan itu lahan perjuangan kita. Dan kemudian kalau di situ ada kemungkaran, lalu kita tinggal pergi, ya lalu siapa nanti Pak yang bertugas memperbaiki kemungkaran itu? Jadi ambil alih tugas itu justru Bapak menurut saya yang harus mengambil peran untuk bisa dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di tempat di mana terjadi kemungkaran. Memang tidak mudah, ya kadang-kadang itu sangat berat, makan hati, tapi memang karena berat itu pahalanya besar. Saya pernah ditanya ini kasus yang lain. Ada guru SD itu nanya, mumpung saya ketemu Bapak psikolog, saya ini punya murid anak yatim. Itu kalau nggak inget dia itu anak yatim, sudah saya keluarkan. Bagaimana Bu? Wah, nakalnya bukan main. Ya udah dikasih beasiswa macam-macam, tapi suka bolos, macam-macam lah. Lalu saya bilang begini, Ibu tahu nggak kenapa Nabi bersabda kalau memelihara anak yatim itu pahalanya besar sekali dan dekat sekali sama Nabi nanti di surga? Apa Pak? Ya karena memelihara anak yatim itu sulit. Kalau mudah pahalanya kecil. Nah, kalau sulit ya seperti yang Ibu alami itu pahalanya besar. Jadi kalau tugas kita nanti amar ma'ruf nahi mungkar itu ya memang sulit Pak. Tapi justru karena sulit itu insya Allah nanti balasannya sangat besar dari Allah. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana mensikapi pandangan orang ya, suudon. Nah, kadang-kadang kan gini Pak, ketika orang suudon sama kita, padahal kita nggak begitu. Orang ngecap kita macam-macam. Tadi Bu, terima kasih Bu Talazimah telah mengikuti sejarah hidup saya. Nah, pernah suatu ketika Bu, pada saat rame-ramenya itu, saya kan pernah jadi artis sebentar ya di media, di koran, di mana-mana. Ada teman-teman wartawan datang ke rumah dan begini. Kan waktu itu saya diem saja, saya tidak membela, saya diem saja. Maksud saya harus melawan institusi yang saya besarkan kan, ya tidak elok. Saya diem saja. Lalu teman-teman wartawan itu datang ke rumah. Lalu dia bikin provokasi begini, Mas, ini sudah menyangkut nama baik Anda. Anda harus menggunakan hak jawab. Ngomong dong Mas, versi Anda itu bagaimana soal kasus itu? Saya bilang, oh ya terima kasih, sampean simpati sama saya. Tapi soal nama baik, Mas aku wis suwe orang mikir. Wah teman-teman itu kaget, lu nama baik kan penting Mas. Nah ya penting menurut sampean, menurut aku ora. Dia bilang gitu. Wah angel ngejak omong sampean. Loh ora. Karena dalam agama yang lebih penting itu bukan nama baik, tapi amal baik. Karena yang akan ditanya oleh malaikat itu amal baik, bukan nama baik. Terus saya guyoni begini, soalnya ini loh Kang, kalau yang ditanya oleh malaikat itu nama baik, itu yang akan masuk surga pertama kali itu saya. Oh, nama saya baik. Khair kan artinya baik, Bu. Jadi kalau malaikat tanya, apakah namamu baik? Oh iya, nama saya Khair. Nah, kalau ditanya begitu terus masuk surga, ya penak banget. Jadi meskipun namanya Khairuddin, tapi kalau amalnya tidak baik, ya nggak bisa masuk. Maka yang menjadi concern saya, itu bagaimana kita beramal yang terbaik. Nah, soal namanya enggak baik enggak apa-apa. Soal orang lain suudon sama saya, dibilang saya begini begitu ya monggo enggak apa-apa, itu hak dia kok untuk berpendapat seperti apa menyangkut saya. Maka kalau dalam psikologi itu kan ada teorinya Stephen Covey itu ada yang disebut dengan circle of influence, ada yang disebut dengan circle of concern. Jadi kalau kita ini mengelola pada circle of influence, lingkaran yang bisa kita kelola, yang berada dalam pengaruh kita, ya udah itu aja yang kita kelola. Sementara yang di luar itu hanya masuk dalam lingkaran keprihatinan, kita hanya bisa prihatin, yang disebut dengan
circle of concern. Ya, saya nggak bisa memaksa kan. Saya nggak bisa memaksa Bapak untuk misalnya punya pendapat A atau B tentang saya. Jadi Bapak mau punya pendapat Z juga boleh karena itu hak Bapak. Tapi niat saya begini, saya melakukan yang terbaik sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini. That's all. Nah, maka dengan begitu nanti kalau ditanya malaikat, saya bisa mempertanggungjawabkan, oh gini loh, saya mau saya begini, yang saya lakukan begini. Mudah-mudahan dinilai betul. Ya kalau tidak betul ya mohon maaf kan gitu. Jadi apa namanya? Kita kembali ke basisnya adalah amal baik, Pak. Jadi dengan nama baik. Mau menjaga nama baik tapi amalnya nggak baik, nanti ya nggak laku, Pak, di akhirat. Lebih baik sudah kita konsentrasi melakukan yang terbaik. Soal nama baik, nanti sejarah kok, Pak, yang akan memperbaiki. Jadi banyak teman itu yang kira, oh anu Thomas, ternyata itu betul Thomas. Nah saya ya leguyon, saya ngomong salah ki ya sopo, misalnya gitu. Oh ternyata itu anu ya Mas ya. Wah iya, saya hanya gitu aja. Karena apa? Nanti lama-lama sejarah yang akan membuktikan bahwa oh ini begini, ini begitu. Jadi kita nggak usah terlalu ribet dengan tadi. Silahkan aja Pak, orang mau suudzon seperti apa. Yang penting Bapak sudah betul, niatnya Bapak baik, Bapak melakukan yang terbaik, Bapak sudah santun, sudah hormat kepada beliau sesuai dengan ajaran Muhammadiyah, bahwa setelah dibegitukan, kok Bapak tidak mendapatkan imbalan yang semestinya dari yang bersangkutan, ya tidak apa-apa Pak. Memang orangnya levelnya baru segitu Pak. Nanti kalau dia sudah punya level yang lebih tinggi, dia pasti akan menyadari kekeliruannya. Jadi Bapak nggak usah terlalu sedih Pak. Kalau kebaikan Bapak tidak mendapatkan apa istilahnya ya respon yang sepadan. Ya karena memang kelasnya baru segitu Pak. Yang penting karena Bapak yang pegang kendali, nah Bapak yang harus melakukan yang terbaik. Nah ini ada satu lagi ya, bawahan yang terpaksa melanggar aturan berbuat tidak baik karena terpaksa dengan perintah atasannya. Wah ini Sambo. Richard Eliezer. Nah, ini atas perintah Verdi Sambo, jadi banyak orang yang jadi korban. Memang kalau dia dalam tekanan dan tidak punya kapasitas untuk bisa mengelak, ya yang bertanggung jawab yang memerintah, Pak. Yang memerintah itu yang menanggung karena perintahnya yang salah. Jadi kalau nanti misalnya bisa dibuktikan memang Eliezer itu diperintahkan untuk mengeksekusi dan bisa jadi ya, dia bisa mendapatkan keringanan atau bahkan kemudian dibebaskan dari tuntutan karena hanya melaksanakan perintah dan dia tidak punya kemampuan untuk bisa menolak karena keterpaksaan kan tidak bisa dikenai tuntutan hukum ya karena terpaksa. Maka di zaman Khalifah Umar kan pernah ada orang miskin yang mencuri dan tidak dipotong tangan oleh Khalifah Umar, malah kemudian dibebaskan, malah kemudian diberi makan karena memang karena terpaksa. Yeah. Makasih Pak Imron. Terima kasih Ustadz Khairuddin Basori yang telah memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada pada PHIWM tentang menjalankan tugas sebagai dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Kami tidak perlu menyimpulkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Khairuddin, biar nanti saya tidak salah. Kalau saya menyimpulkan nanti salah malah kurang bijak dan kurang baik. Karena itu kita bersepakat Bismillahirrahmanirrahim menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada PHIWM
yang terkait dengan mengembangkan profesi di UMS ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan motivasi, memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya nilai-nilai, norma-norma yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Khairuddin, sehingga UMS ini ke depan menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Itu saja. Marilah kita berikan aplaus kepada Ustadz Khairuddin Basori ya atas penjelasannya. Terima kasih Ustadz Khairuddin dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang tetap setia mendengarkan penjelasan beliau. Saya selaku moderator mohon maaf kalau banyak kesalahan di dalam mengantarkan atau membawa webinar ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami serahkan Ustadz Akbar Azhari. Baik, terima kasih Ustadz Imran Rusadi atas sebagai moderator, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Khairuddin Basori MSI yang telah memaparkan materi pada kesempatan hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan demikian acara webinar series kajian bulanan Sicerdas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta seri ke-24. Insya Allah kita akan bertemu di seri berikutnya, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.